Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani. Nah, kali ini kita ajak sahabat tani sekalian untuk melihat proses pembuatan ekoenzim bersama ibu-ibu PPL BPP Kostra Tani Kecamatan Gapura. Yang kita jadikan bahan sahabat di sini adalah sisa dari jeruk peras ya. Kita peroleh dari tukang jualan jeruk peras. Nah, ini ada 1 kilo bahan. Setelah kita cuci dulu, lalu kita iris-iris atau istilahnya kita potong-potong lah ya untuk memperbesar luas permukaan. Kita kumpulkan di sini dulu atau bisa langsung dimasukkan ke dalam galon. Nah, kapasitas galon yang kita gunakan ini sebenarnya adalah 15 liter. Cuma karena nanti ditambah dengan volume dari kulit jeruk sehingga untuk air kita hanya menambahkan sebesar 10 liter. Nah, sembari menunggu teman-teman kita memotong-motong kulit jeruk, saya perkenalkan sahabat tani semua. Kami di sini sudah membuat beberapa ekoenzim dari sisa limbah organik segar. Di antaranya ini yang sudah kita kemas ya. Kita jadi untuk kalangan sendiri, dan ini sebagai media penyuluhan kami adalah produk Gapro Plus ekoenzim. Nah, ini dari kulit jeruk peras juga, aromanya enak, segar. Beda halnya dengan produk POC kita seperti Verinsa Plus yang aromanya ya aroma khas urin ya. Nah, kalau ini memang ekoenzim ini wangi. Nah, di sini juga sahabat kami membuat ekoenzim dari kulit nanas. Nah, kulit nanas ini kami peroleh dari tukang buah ya. Tinggal kita sortir aja yang segar. Kemudian kita cuci, lalu kita tambahkan gula dan air. Kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, kalau ini karena kita juga penasaran bagaimana aroma dari ekoenzim yang terbuat dari sayuran. Jadi ketika kita panen kembang kol di kantor BPP, kita ambil daun segarnya untuk dibuat ekoenzim. Ini memang berbeda ya, kalau dari limbah organik buah itu aromanya lebih enak, lebih wangi, apalagi nanas, jeruk yang memang pada dasarnya bahan segarnya itu sudah memiliki aroma yang khas. Nah, beda halnya dengan ekoenzim yang dari daun. 1 bulan pertama ketika dia pembentukan alkohol, aromanya itu memang kurang sedap. Jadi semacam aroma apa ya? Intinya tidak enak lah. Tapi ke sini-sini ini sudah masuk ke 3 bulan, aroma tidak sedapnya sudah berkurang. Cuma dari segi aroma memang lebih enak dari yang terbuat dari kulit buah seperti nanas ataupun jeruk. Nah, sahabat petani, barangkali kalau kita melihat di YouTube atau juga searching di Google, banyak sekali konten ataupun bahasan tentang masalah ekoenzim. Nah, ekoenzim itu sebenarnya apa sih? Jadi ekoenzim ini adalah larutan zat organik kompleks yang merupakan hasil fermentasi dari limbah organik segar, gula dan juga air. Jadi di sini memang yang menjadi catatan adalah kita menggunakan limbah organik yang segar. Limbah organiknya pun itu spesifik kepada kulit sayur, kepada kulit buah ataupun sisa-sisa dari sayuran yang biasa ibu-ibu pakai atau ibu masak di dapur sehari-hari. Nah, jadi daripada limbah menjadi sampah, mari alangkah baiknya sahabat tani bila kita olah menjadi ekoenzim yang kaya akan manfaat. Nah, ekoenzim ini sebenarnya manfaatnya apa sih? Manfaatnya kalau saya baca-baca dari jurnal itu memang luas sekali, tidak hanya lingkupnya di bidang pertanian saja, tetapi juga untuk peternakan, kemudian dari segi pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Cuma di sini spesifik
saya informasikan untuk pertanian, karena memang ekoenzim ini bisa menyuburkan tanah, juga meningkatkan fotosintesis pada tanaman, sehingga proses pembentukan energi menjadi lebih maksimal lagi. Kemudian yang kedua, di sini ekoenzim bisa kita gunakan sebagai penolak hama atau repelan, sehingga bisa dijadikan sebagai pestisida organik. Kemudian untuk aplikasinya sendiri di bidang pertanian itu baik sebagai pupuk ataupun sebagai pestisida, hampir sama untuk dosisnya dalam 1 liter, yaitu sebesar 15 mili ekoenzim. Jadi kita ambil 15 mili ekoenzim lalu kita larutkan dalam 1 liter air, itu bisa kita siramkan atau kocorkan atau juga bisa kita semprot. Nah, kalau misalnya disemprot kepada tanaman, ini tentunya juga bisa berfungsi sebagai penolak hama, terutama dari golongan serangga. Nah, itu dia manfaatnya ekoenzim dari segi pertanian, kemudian juga terutama untuk ibu-ibu nih, sahabat tani, ibu-ibu yang notabene di rumah sehari-hari mengurus rumah tangga. Nah, ekoenzim ini juga sangat besar manfaatnya karena dia akan menghasilkan asam laktat yang berfungsi sebagai disinfektan. Jadi kalau saya pribadi, saya biasanya memanfaatkan ekoenzim ini untuk merendam sayuran atau buah-buahan sebelum dimasak. Caranya sederhana saja. Kita siapkan 1 liter air atau 1 baskom lah air, kemudian kita campurkan 2 sendok ekoenzim, lalu kita rendam sayuran atau buah yang akan kita masak selama kurang lebih 10 atau 45 menit. Oke ya, sambil menunggu sahabat, sambil menunggu jeruk diiris, kita larutkan dulu 1 kilo gula pasir. Ya, nanti untuk air yang digunakan 10. Jadi perbandingannya antara bahan organik, gula, dan air adalah 3:1:10. Jadi 3 kilo kulit jeruk, 1 kilo gula pasir, dan 10 liter air. Kita larutkan dulu, baru nanti kita tuang ke dalam galon. Oke sahabat, kita tuang air gulanya ya ke dalam galon. Jadi untuk sahabat, kalaupun punya bahan tidak sampai banyak, nggak apa-apa, jangan jadikan sebagai halangan. Intinya dikonversi saja perbandingan yang tadi, bisa menggunakan botol kecil juga atau jerigen. Sebenarnya untuk limbah organik segar ini mudah kita dapatkan di toko-toko buah sahabat. Di toko buah biasanya jumlahnya banyak, kayak kulit nanas juga mereka juga nggak dipakai, dibuang begitu saja. Kalau untuk skala rumah barangkali dapatnya sedikit. Nah, sudah hampir selesai. Oke, kita tuntaskan sisa dari kulitnya. Nah, ini juga kalau informasi ya, kalau kita baca jurnal-jurnal, bisa digunakan untuk kesehatan ya, sebagai obat luar, jadi luka koreng ataupun luka bakar. Bahkan kalau untuk ternak yang saya baca di media-media digunakan untuk penanganan PMK ya, terutama untuk luka waktu kemarin wabah. Jadi ini sudah selesai. Kita tutup nanti dan kita simpan selama 3 bulan. Nah, biasanya nanti ketika 1 bulan pertama itu proses dari ekoenzim akan menghasilkan alkohol. Jadi biasanya di sini ketika tutup dibuka, di sini terbentuk gas sehingga kadang galon agak keras ya. Jadi perlu sering-sering kita tengok, kita periksa, kita buka tutupnya pelan-pelan. Dan ini biasanya agak larutannya agak mendidih, keluar gelembung-gelembung seperti kita membuka soda. Kemudian masuk ke bulan kedua adalah proses pembentukan asam. Jadi
bisa kita cium ya aroma kejutnya nanti, baru nanti masuk ke bulan ketiga adalah di situ proses produksi enzim. Nah setelah 3 bulan bisa kita panen, kita saring, dan ampasnya kita bisa manfaatkan sebagai kompos. Nah demikian sahabat proses pembuatan ekoenzim. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.